Halo teman-teman, kembali lagi di Belajar Arsitektur bersama saya Faris dari PT Rancang Reka Ruang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai suatu konsep rumah yang memiliki ciri-ciri simple dan minimalis, yaitu konsep tiny house atau rumah mungil seperti request teman kita yang satu ini. Kira-kira bagaimana konsep dan penataan ruangan ya? Yuk simak videonya hingga akhir. Tunggu dulu, sebelum kalian menonton video ini sampai akhir, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Seiring bertambahnya usia bumi, penduduk di dalamnya semakin bertambah pula. Hal ini berbanding terbalik dengan lahan yang tersedia, karena lahan yang tersedia semakin menipis dan terbatas. Hal ini mendorong munculnya konsep-konsep baru dalam arsitektur untuk menangani hal tersebut. Salah satunya yaitu konsep tiny house ini, atau yang dikenal dengan rumah dengan ukuran mungil. Sebenarnya, konsep tiny house ini sudah banyak berkembang di negara lain, seperti di Jepang. Jadi, banyak penduduk Jepang yang memutuskan untuk menggunakan konsep ini dikarenakan oleh beberapa alasan, seperti jumlah penghuni yang tidak terlalu banyak, harga rumah atau hunian yang semakin tinggi, dan untuk menghindari biaya pajak bangunan yang tinggi pula. Sebagai gambaran, rumah dengan konsep ini cocok untuk kalian yang memiliki rumah di kawasan padat penduduk. Karena di kawasan padat penduduk ini susah ditemukan lahan-lahan yang lega. Ditambah lagi dengan harga tanah di sana semakin hari semakin meningkat. Selain itu, rumah tiny house ini cocok untuk kalian yang memiliki kesibukan yang tinggi, yang membutuhkan ruang-ruang untuk menunjang aktivitas dan mobilitas yang tinggi pula. Ragam desain rumah tiny house. Apabila kita amati, tiny house ini hadir dengan beragam desain dan konsep yang sejalan dengan arsitektur di masa kini. Pada awalnya, tiny house dibangun dengan mengusung gaya minimalis dan didominasi oleh warna putih dengan aksen yang sederhana, sehingga rumah mungil ini menimbulkan kesan yang simple, nyaman, namun tetap artsy. Meskipun begitu, konsep tiny house ini tidak terbatas pada gaya-gaya minimalis saja, melainkan rumah tiny house juga bisa diwarnai dengan gaya-gaya lain seperti gaya-gaya kontemporer, sehingga lebih kekinian dan mengikuti perkembangan zaman. Gaya kontemporer ini dapat kita lihat pada bagian fasad bangunan seperti penambahan secondary skin dan juga penambahan bentuk-bentuk geometri melengkung. Bukan tanpa alasan, penambahan elemen-elemen seperti secondary skin berfungsi untuk mereduksi panas matahari, ditambah lagi jika bangunan tersebut menghadap ke arah barat. Penataan ruang. Layaknya rumah hunian pada umumnya, tiny house ini memiliki ruangan-ruangan utama. Di antaranya ada ruang keluarga, ada ruang tidur, lalu ada kamar mandi, dan juga ada dapur. Namun, bedanya dengan rumah-rumah pada umumnya, tiny house ini memiliki batasan ukuran yang terbatas di angka sekitar 20 meter persegi hingga 30 meter persegi. Dengan keterbatasan ukuran lahan tersebut, pemilik hunian dan desainer memiliki tantangan tersendiri dalam memaksimalkan kebutuhan ruang yang ada pada hunian tersebut. Salah satu tips untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu dengan meminimalisir sekat antar ruangan atau dengan menerapkan konsep open space. Selain itu, menambahkan mezanin untuk menyediakan ruang tambahan dapat menjadi opsi menarik yang bisa kamu lakukan. Pemilihan interior. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kondisi ruangan yang terbatas pada tiny house ini tentu akan mempengaruhi pemilihan interior pada nantinya. Sebaiknya sebelum kamu memutuskan untuk membeli furnitur, kamu harus menentukan dulu prioritas furnitur yang ingin kamu beli. Dengan begitu, furnitur yang akan mengisi ruangan nantinya memang furnitur-furnitur yang dibutuhkan, sehingga tidak mempersempit ruangan. Kamu juga harus mempertimbangkan ukuran furnitur pada rumah tersebut, mengingat tiny house memiliki ukuran yang lebih sempit daripada rumah pada umumnya. Kamu tidak dianjurkan untuk memasukkan furnitur-furnitur dengan ukuran yang besar. Hal ini dikarenakan pemilihan ukuran furnitur yang kurang proporsional menyebabkan ruangan-ruangan pada tiny house terasa lebih sesak. Memilih furnitur yang multifungsi dan kompak dapat menjadi opsi selanjutnya. Karena dengan memilih furnitur yang multifungsi dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan secara lebih optimal. Sedangkan memilih furnitur yang kompak dapat menunjang gaya arsitektur yang modern sehingga senada dengan gaya tiny house yang kekinian.
Nah, itu dia sedikit informasi tentang tiny house. Gimana? Teman-teman semua sudah paham kan? Apabila masih ada yang teman-teman ingin tanyakan atau ada yang ingin teman-teman diskusikan, teman-teman semua bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian belajar kali ini, saya Faris pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.